Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya berada di kawasan Bukit Tonang, sebuah destinasi wisata di Kabupaten Pasaman. Ini di Lanjuang, salah satu tempat wisata, dan sebentar lagi nanti kita akan naik ke Bukit Tonang yang banyak bunga. Di Google pencarian kalau sahabat menulis Bukit Tonang, kita belum sampai ke sana. Oke, sahabat, saya ingin juga di tempat yang sunyi di pagi ini mendiskusikan mengenai, sedikit saja maksudnya, mendiskusikan mengenai politik hukum. Kita sudah bahas banyak hal di video-video sebelumnya. Dari mulai mata kuliah ini ada, lalu istilah politik hukum, pengertian politik hukum, ruang lingkup, makna politik hukum, dan sifat politik hukum. Pada video ini, saya ingin membincangkan soal hubungan antara hukum dengan politik. Berbicara hubungan antara hukum dengan politik, di hukum tata negara, di bagian hukum tata negara, di beberapa tempat disebut dengan Departemen Hukum Tata Negara di kampus-kampus, studi tentang hukum tata negara biasanya dimulai dari setelah membincangkan istilah, pengertian, lalu bicara hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, penggambaran kedua studi ini, ilmu politik dengan hukum tata negara, biasanya mengutip beberapa pandangan. Salah satu pandangan adalah pandangan yang dikutip yang berasal dari pandangan J. Baron. Apa kata Baron? Beliau menyebutkan bahwa hukum dan politik itu seperti tulang dengan otot. Hukum tata negara itu adalah struktur organ tubuh manusia, tulang-tulang yang merupakan struktur organnya, dan politik adalah otot-otot yang membuat tulang itu kemudian bisa tegak, bisa bergerak dengan berbagai model dari tulang itu. Kalau kita pernah belajar tentang biologi, anatomi tubuh, tentu kita paham ada otot bisep, ada trisep, dan banyak otot-otot lainnya. Sahabat, penggambaran Baron yang menyebutkan bahwa hukum tata negara itu seperti struktur tulang dan politik adalah ototnya, menggambarkan bahwa hukum tata negara sebagai hukum atau organisasi yang mengatur tentang organisasi atau struktur ketatanegaraan itu bersifat statis. Ia bisa dinamis kalau kemudian digerakkan oleh politik. Nah, sahabat, saya ingin juga mengutip pandangan dari Profesor Mokhtar. Prof. Mokhtar menyebut politik dengan istilah kekuasaan. Karenanya kita akan mendiskusikan hubungan antara hukum dengan politik itu menjadi hubungan antara hukum dengan kekuasaan. Hubungan antara hukum dengan kekuasaan menurut Profesor Mokhtar seperti dua keping mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan ada pandangan yang menarik dari Profesor Mokhtar. Ini berbau prosais kalimatnya. Beliau menyebutkan bahwa hukum dan kekuasaan itu, hukum dan kekuasaan, maka oleh beliau dihubungkan menjadi hukum tanpa kekuasaan, angan-angan saja, angan-angan belaka. Tetapi sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Ini untuk menggambarkan betapa hubungan hukum dengan politik atau hubungan hukum dengan kekuasaan itu sangat erat, dekat. Gambaran beliau, hukum tanpa kekuasaan angan-angan
dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman untuk menggambarkan peran hukumnya yang demikian kuat. Tentu saja karena beliau adalah begawan profesor ilmu hukum. Sahabat, dari dua penggambaran ini saya ingin kemudian juga mempunyai pandangan, setelah tentu saja merujuk pandangan-pandangan para pakar yang ternama itu, saya ingin mengatakan bahwa hubungan antara hukum dengan politik adalah hubungan yang bisa bersifat kausalitas, dan tentu saja kedua hubungan yang bersifat kausalitas ini saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hukum dipengaruhi oleh politik, dan politik tentu saja harus juga dipengaruhi dan diatur oleh hukum. Dari studi politik hukum, hubungan keduanya itu kemudian digambarkan menjadi paling tidak 3 pola. Yang pertama, pola yang menyebutkan bahwa hukum itu menjadi atau mempunyai determinasi yang kuat mempengaruhi politik. Hukum mempengaruhi politik. Hukum haruslah menjadi panglima bagi politik. Itu pola yang pertama. Jadi hukum mempunyai determinasi terhadap politik. Bagi kita penstudi hukum tentu saja ini adalah pola yang ideal. Sebagian mengatakan utopis, tetapi menurut saya kita harusnya memang begitu. Jadi hukum, pandangan kita haruslah menjadi pengatur, dasar, landasan bagi bergeraknya kekuasaan, bergeraknya hukum. Nah, pola yang kedua adalah pola yang terbalik, yang justru menyebut bahwa politik mempunyai determinasi yang kuat atas hukum. Politiklah yang kemudian mengendalikan, mengatur bagaimana kemudian nilai-nilai itu dipilih. Lalu nilai-nilai itu dinormatifkan menjadi aturan, menjadi hukum. Penormaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan politik, kata pandangan ini. Karenanya politik mempunyai determinasi atas hukum. Hukum dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik. Itu pola yang kedua. Pola yang ketiga adalah pola yang menyebutkan hubungan dengan hukum dengan politik itu hubungannya kausalitas, timbal balik, dan ia berada pada derajat determinasi yang sama. Nah, pola yang ketiga ini bisa kita tempatkan dari cara pendekatan sistem, pendekatan kesisteman. Dalam sistem kemasyarakatan, politik dengan hukum itu keduanya sama-sama subsistem dari sosial kemasyarakatan. Bersama dengan sistem budaya, subsistem budaya, kemudian politik, hukum, agama, religi, ekonomi. Nah, dari teori sistem sosial ini, maka politik dan hukum keduanya subsistem dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Sahabat, ini bagian pertama dari diskusi kita tentang pola hubungan antara hukum dengan politik. Saya pikir itu dulu. Kita sudah masuk di menit ke-9. Dari Lanjuang, sebuah bukit kecil di kawasan wisata Tonang, Kabupaten Pasaman, hanya 15 menit saja perjalanan dari kantor Bupati Pasaman. Dan 4 jaman itu dari kota Padang dengan laju kendaraan yang biasa-biasa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.